Halo semua, perkenalkan saya Vigo Fernando bersama rekan saya Rama Anggara dan Vivin Mafiana. Di sini kami akan membahas salah satu kasus bisnis internasional, yaitu Gojek asal Indonesia memasuki pasar Thailand. Gojek merupakan sebuah layanan jasa transportasi online di Indonesia yang keberadaannya cukup berkembang pesat. Jenis layanan ojek online muncul di Indonesia pada tahun 2015 oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang sekarang resmi melakukan perubahan menjadi PT Goto Gojek Tokopedia dengan meluncurkan aplikasinya di ponsel iOS dan Android. Aplikasi ini pun menawarkan fitur untuk melakukan pemesanan ojek daring dengan tarif dan jarak yang sudah ditentukan dan tidak dapat dinegosiasikan. Serta adanya tambahan fitur-fitur lainnya seperti e-wallet atau GoPay, GoFood, GoPulsa, GoTix, dan lain-lain. Dengan lebih dari 1 juta mitra pengemudi di seluruh Indonesia dan 20-25 juta pengguna aktif per bulan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Gojek dapat mengalami perkembangan pesat. Bahkan hingga saat ini Gojek telah menjadi salah satu startup unicorn terbesar di Indonesia. Untuk mengembangkan bisnisnya, pada tahun 2018, perusahaan Gojek memulai babak baru dengan melakukan kegiatan ekspansi ke 4 negara di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya yaitu Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Sebelum memulai kegiatan ekspansinya, perusahaan Gojek telah menganalisis berbagai kondisi pasar dan budaya di setiap negara yang akan menjadi target operasinya. Perusahaan Gojek menyesuaikan layanan berdasarkan karakteristik dari negara masing-masing yang akan menjadi target ekspansi Gojek. Salah satu negara tujuan Gojek untuk memperluas pangsa pasarnya yaitu Thailand. Thailand merupakan salah satu negara yang paling dituju karena masyarakat yang ada di negara ini telah terbiasa menggunakan transportasi roda 2. Dalam hal ini, Gojek merasa bahwa perusahaan ini akan cocok dan dapat membantu memudahkan para masyarakat Thailand dalam menjalankan aktivitasnya. Gojek di Thailand resmi diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2019. Kehadiran Gojek di negara Thailand ternyata mendapatkan respon yang positif dan disambut baik oleh seluruh masyarakatnya. Di Thailand, sebelumnya Gojek dikenal dengan GET, yang sekarang diubah menjadi Gojek Thailand. Yang pertama ada tantangan dari segi politik di negara tujuan. Sejak aliansi awal mereka pada tahun 7 Maret 1950, Thailand dan Indonesia telah bekerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Terbukti dengan 4 kali kunjungan para pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara pada tahun 2019 sebelum menghadiri KTT ASEAN ke-35. Hubungan bilateral Indonesia dan Thailand positif sehingga jauh. Selain itu, Indonesia dan Thailand menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama di sektor industri kerja kreatif pada tahun yang sama. Hubungan ini mempermudah Gojek untuk melakukan ekspansi di negara Thailand. Pemangsaan pasar merupakan salah satu strategi yang dimiliki sebuah perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Co-founder dan kepala eksekutif GET memiliki harapan dan keyakinan bahwa cara ini dapat mencuri perhatian warga Thailand dan akan sukses dalam menjalankan bisnisnya di Thailand. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ekspansi akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara. Yang kedua, tantangan dari segi hukum di negara tujuan. Berdasarkan hukum yang berlaku di Thailand, penyedia jasa ojek online harus memiliki SIM yang masih berlaku dan mendapatkan sepeda motor mereka sebagai kendaraan umum. Mereka hanya dapat menerima pekerjaan di kabupaten yang terdaftar di Dinas Perhubungan Darat dan tarif yang dikumpulkan akan sama dengan Gojek reguler. Sebagaimana ditentukan oleh dinas, tindakan ini dilakukan untuk mengatasi perselisihan antara pengemudi ojek online dan pengemudi ojek tradisional yang mengklaim telah mencuri bisnis mereka. Lalu yang ketiga, tantangan dari segi kemajuan teknologi di negara tujuan. Pinyanita Takaswat, selaku co-founder dan kepala eksekutif Gojek Thailand, mengatakan bahwa kurang lebih 70% masyarakat Thailand menggunakan smartphone hanya untuk berbelanja online dan hanya 3,6% digunakan untuk layanan ojek online. Hal ini menginformasikan bahwa banyak masyarakat Thailand masih sangat kurang terhadap penggunaan aplikasi layanan ojek online karena layanan tersebut berasal dari luar negeri.
Selanjutnya, terdapat 3 tantangan budaya di negara tujuan. Yang pertama, pengelolaan lintas budaya. Masyarakat Thailand masih kuat akan transportasi tradisionalnya. Oleh karena itu, terdapat ketidakadanya informasi dan masih kurang dikenalnya mengenai aplikasi layanan ojek online di Thailand. Gojek menyediakan layanan untuk transportasi roda 2, pengiriman makanan, dan pengiriman barang di Thailand. Hal ini mempertimbangkan keadaan lokal dan adat istiadat masyarakat Asia Tenggara yang masih diperhitungkan mengingat keberadaan Gojek. Lalu yang kedua, ragam organisasi. Gojek memberikan kebebasan kepada mitra lokal untuk melacak tren pasar dan tindakan bisnis di setiap negara untuk mengeksekusi dan memutuskan kebijakan di tingkat lokal. Hal ini ditunjukkan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan strategi branding terpisah selama tahap awal pengembangannya di Thailand. Hal ini dilakukan agar konsumen di setiap negara dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut. Hal ini berlanjut selama 2 tahun hingga target pasar cukup besar dan pelanggan di masing-masing negara lebih mengenalnya, di mana selanjutnya nama Gojek akan digunakan secara global. Lalu yang ketiga, komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Salah satu strategi Gojek dalam mengatasi tantangan yaitu dengan berupaya untuk mengembangkan platform multisisi guna menghubungkan pedagang dan pembeli selama 5 hingga 10 tahun mendatang. Dimulai dengan ride-hailing, belanja online, pesan antar makanan, kurir, dan layanan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Tujuan utamanya adalah untuk membangun ekosistem yang berkembang dengan pelengkap yang akan meningkatkan inovasi dan penawaran produk serta layanannya, agar menambah nilai lebih pada platform yang dikembangkan dan dipelihara. Terdapat 4 aspek manajemen strategi perusahaan. Yang pertama dari marketing. Strategi marketing public relations yang dilakukan oleh Gojek berperan dalam meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat terhadap Gojek. Masyarakat yang belum mengenal layanan transportasi berbasis teknologi dikenalkan dengan produk Gojek melalui strategi yang dijalankan. Strategi push dengan menggunakan referral code berhasil menjalankan peran ini dengan baik. Melalui strategi ini, masyarakat dibuat secara latin menyebarkan awareness mengenai Gojek sehingga menghasilkan word of mouth. Validasi paling kuat yang dapat memperlihatkan peran marketing public relation dalam memasarkan Gojek sebagai sarana transportasi berbasis teknologi adalah pengendara dan konsumennya yang terus mengalami peningkatan. Aplikasi Gojek juga mengalami peningkatan pengunduhan yang signifikan. Hingga saat ini, Gojek berhasil menjadi top of mind dalam layanan transportasi berbasis teknologi di Indonesia. Yang kedua adalah SDM. Di bidang industri kreatif, Indonesia dan Thailand berdedikasi untuk bekerja sama secara erat melalui inisiatif kolaboratif, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan satu sama lain. Ekonomi kreatif dalam perusahaan rintisan memainkan peran yang semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia dan Thailand. Menurut Ekonomi Kreatif Indonesia atau Bekraf dan Badan Industri Kreatif Thailand, potensi Thailand memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Gojek untuk menjalankan bisnisnya di negara Gajah Putih ini. Selain kerjasama bilateral yang sudah terjalin lama yang menjadi pendorong utama perkembangan perusahaan di sana. Yang ketiga adalah keuangan. Perusahaan Gojek Indonesia telah melakukan digital marketingnya dan berhasil menarik minat beberapa investor yang berasal dari pengusaha asing untuk mendukung Gojek agar berkembang dengan pesat. Beberapa investor luar itu seperti Google, Northstar, dan Toyota Motor Corporation. Gojek telah memiliki valuasi dengan total lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah, dan melihat pertumbuhan Gojek yang sangat cepat dan dengan ikuti besarnya nilai investasi yang masuk, membuat perusahaan ini melakukan ekspansinya hingga ke luar negeri. Dalam kegiatan ekspansi ini, sangat dibutuhkannya sebuah investasi untuk mendukung sebuah perusahaan besar. Besarnya nilai investasi yang masuk sangat mempengaruhi jalannya kegiatan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan Gojek untuk dapat mengembangkan sayapnya hingga ke luar negeri. Yang keempat adalah manajemen operasional.
Pelanggan Thailand secara implisit telah mengantisipasi kemudahan memiliki aplikasi all-in-one ini. Pengemudi dan pedagang lokal di Thailand juga percaya bahwa Gojek lebih memikat daripada Foodpanda karena biayanya hanya 20% setiap perjalanan untuk pedagang dibandingkan dengan pengeluaran Foodpanda sebesar 25% hingga 30% setiap pesanan. Gojek Indonesia menggunakan nama merek yang berbeda di Thailand untuk menentukan apakah ada peluang penerimaan dan kesuksesan pasar yang lebih tinggi saat memasuki pasar Thailand, sama seperti di Vietnam. Hal ini pun menjadi salah satu peluang dan strategi yang digunakan Gojek Indonesia ketika melakukan ekspansi. Baiklah, sekian pembahasan dari kami mengenai bisnis internasional pada Gojek asal Indonesia yang memasuki pasar Thailand. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap teman-teman dapat memahami kasus tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.